Masuk. Malah ada gangguan. Selamat pagi. Pagi. Oke. Yuk doa dulu. Kok doa? Salam dulu. Kok salam? Iya, siapkan dulu. Siap, gerak, beri salam. Selamat pagi kelas 10-2. Hari ini bagaimana? Kabarnya? Baik. Manis sekali hari ini kalian. Oke. Sudah doa tadi pagi kok ya? Sudah. Oke. Sebelumnya Bu Linta presensi dulu ya. Iya, Bu. Kelas 10-2. Kan Bu Linta belum hafal jadi harus di absen dulu. Oke. Adara Bintang, Ahmad Hasan, Alesa, Aleina, Andi Rahana, Angelina, Ariel Wisnu, Brian, Bulan, Jersey, Chelsea, Deo, ada. Deo Ninggar, ada. Dwi Wulan, oke. Elsa, Eudia, Hadir. Ilham, Jessica, Joyce, Kania, Kensro, ada. Laila, ada. Latif, oke. Lydia, oh Lydia kenapa? Izin. Maya, Natasha, Naswa, Nur Zauharin, Octavia, Cheryl, Rai, Aaron, Rea Putri, Rike, oh ya Rike ya, Hani, oh Hani biasanya di belakang pindah ke situ ya. Syahwa, Yeski, oke semua berarti hanya satu yang Jin ya. Oke. Hari ini berarti kalian tadi diantar semua? Oh, nggak ada yang naik motor? Naik motor, Bu. Tidak ada dititipkan di depan? Jalan kaki ada? Ya rumahnya dekat jalan kaki ya tadi? Coba. Oh, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Linta mengingatkan kita pernah membuat kesepakatan kelas kan waktu itu di awal kita pertemuan sosiologi. Masih ingat apa saja? Tidak terlambat ya, tidak terlambat. Ya, toleransi keterlambatan Ketika 5 pembelajaran menit. langsung tidak boleh menggunakan HP tanpa izin. Ketika pembelajaran berlangsung tidak boleh menggunakan handphone tanpa izin. Terus Boleh minum dan makan permen. boleh minum kalau memang ya terasa tenggorokannya nggak nyaman ya, diizinkan kalau untuk sosiologi. Terus dengan antar teman harus saling menghargai dengan teman, saling menghargai dengan guru, nah, satu sama lain seperti itu, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Linta ingin tahu bagaimana perasaan kalian di pagi ini, yang kalian rasakan. Silahkan nanti yuk bergantian tapi kita cepat aja. Ini ada sticky note kecil-kecil. Silahkan tulis satu kata perasaan kalian hari ini. Marah, jengkel, atau mungkin sedih, senang, bahagia, bad mood, atau apa ya yang bisa dituliskan. Terus ditempel di sekitar tulisan itu ya, ditempel di depan. Jelas ya? Yuk, tidak perlu banyak. Satu kata saja. Satu kata. Yuk. Ke belakang. Ke belakang satu-satu ya. Kalau mungkin perasaannya lebih dari satu, mau nempel dua juga boleh.
Oke. Yuk tempel dulu. Tidak usah lama-lama ya, satu kata. Sumpah. Sudah, yuk langsung ditempel. Gantian, tempel di depan. Habis. Aku gak iso gak kan. Minta lagi. Oke. Nice. Ya, oh pagi-pagi bad mood. Ya. Nah, Ayo Rai, galau, Rai galau. Rai galau. Iya. Oh, oke. Baik-baik saja, oke. dan berarti kan di Oke, Bu Dinta review sedikit ya. Ada yang hari ini semangat, oke, senang, nice, bahagia, sedih karena tenggorokan sakit. Hey, habis konser ya. Ada yang kangen, ada yang happy, ada yang baik-baik saja, ada yang lapar. Hah? Ada yang senang tapi lapar. Ada yang bahagia. Ada yang hancur hatinya. Oke, yes. Oke, ada yang tapi sepertinya banyak yang bahagia hari ini karena mungkin hari Jumat, besok ya besok libur gitu ya. Hari ini cukup bahagia. Oke. Apapun perasaan kita pagi ini tapi ya mari kita berusaha untuk tetap konsisten ya, tetap komit untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Sebelum mulai kita yel-yel dulu ya, kita kan punya yel-yel sosiologi. Oke, yel-yel kita nanti kalian yang nyaut ya, seperti biasa. Seperti biasa, padahal baru pertama. Oke, kita teriakan yel-yel. Mau berdiri atau duduk? Berdiri. Oke, berdiri biar semangat. Yo. Hasan siap ya? Yuk. Kita teriakan yel-yel pagi ini. Siapa kita? Sosiologi. Punya nalar? Tajam. Punya sikap? Tegas. Punya aksi? Berkelas. Sosiologi? Unggul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk yel-yelnya. Sebentar. Nah, pertemuan terakhir itu kita sudah membahas tentang, masih ingat? Fungsi sosiologi ada 4 fungsi yang umum ya, ada 4 fungsi umum sosiologi. Coba Brian sebutkan 4 fungsi umum sosiologi. Perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, dan pemecahan masalah sosial. Jadi ada 4 fungsi sosiologi secara umum. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini kita masih mempelajari dan kita masih membahas mengidentifikasi fungsi sosiologi. Tapi kali ini adalah fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Oke. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah mengerjakan tugas proyek kelompok. Kita sudah membuat mind mapping dari fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial yang ada di masyarakat. Ada berapa gejala sosial kemarin? Ada 6. Oke, Elza, apa saja Elza? Kemiskinan, kenakalan remaja, kejahatan, demoralisasi, dan disorganisasi keluarga,
satu lagi masalah kependudukan. Nah, kalian sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kita bagi ke dalam 6 kelompok sesuai materi dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Sudah membuat mind mapping berapa persen? Kira-kira? 70. Oh, sudah 70%. Berarti hari ini kita bisa selesai ya, harus selesai nanti. Kita langsung saja berkelompok untuk menyelesaikan proyek mind mapping fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial. Untuk pembagian penempatan kelompoknya, di sini kelompok satu apa kemarin? Kemiskinan di sini, kemudian kelompok 2 di sana kenakalan remaja, kelompok 3 di sini kelompok kejahatan atau kriminalitas, kelompok 4 demoralisasi, kelompok 5 di tempatnya Joyce itu apa? Disorganisasi keluarga, kelompok 6 masalah kependudukan. Yuk, tidak usah banyak banyak bergerak, langsung menuju ke kelompok masing-masing dengan membawa bahan-bahannya. Atau kalau kalian tidak nyaman di meja, boleh di bawah sini. Oke. Siap. Jess, kamu gimana Jess? Kamu apa Jess? Masalah kependudukan. Theo? Siapa? Oh, di bawah saja. Oke, Theo. Guys, kok sedih loh, he? Yang mana? Tak tinggal, kena botol. Lali botol. Ini apa ini? Kan enam kelompok. Ini materi ini piro? 3, 4, 5. Iki faktor apa? Faktor apa? Iki faktornya ana sange. Iki faktor ya? Iki loro iki. Loro iki. Oh, ana loro. Bisa maca iki kebelun apa? Pas. Multifast, anggur multifast. Baru mungkin pas ya. Iya. Terus kayak pembukaan. Iya. Ini kelompok disorganisasi keluarga. Aku contohin. Nama kelompoknya gimana? Jinan. Belum dibuat. Di belakang enggak apa? Di sini sama. Banyak space-nya. Ini Pertanyaan lebih. Dilinta. berarti sampai Nanti kalau ada pertanyaan gimana? Boleh buka HP. Habiskan. Setelah ini terus dibuat ngapain? Ini nanti kalau udah selesai. Ditempel. Tempel aja. Tempel ada di belakang. Ada ya di pas. Kene kok nek arep. Di belakang. Iya. Ini tangan semua tulisan tangan. Oh, Bu, ini penuh kejutan loh. Ini semua terlibat. Iya, terlibat semuanya. terkon di rumahnya salah satu atau di sekolah? Waktu itu di kelas Bu. Di kelas. Terus Oh, langsung kemarin dibagi. jadi ngebut di rumah tadi. Sampai jam 8 dari sampai 5. Loh, dimasakkan itu enggak? Kerang enggak? Kok banyak kerang di tempatnya dia? Iki bulu Iya. Pandang dulu. Berarti nanti multi pas ya. di Iya.
baca sedikit tapi nanti sambil ditambahin itu kan nggak apa-apa. Dijelaskan Yes. Apa ke contoh? Apa iki? Ben, apa iki? Iki wis guru. Lho iki lah, iki diwaca. Iki contoh, aku ya. Iki korupsi termasuk contoh ini. Ya lah. Tak bisa deh. Iya. Pantun, Pep. Pantun aja, Pep. Yes. Asmanya cukup kebun. Ini ada kesulitan apa enggak pembuatannya? Enggak juga Bu. Apa kelihatannya aman-aman aja ya? Oke. Ini ada kejutan kalau ini Nanti dibuka. Ya jangan Bu. Karena itu memang sengaja Ya, emang sengaja ditimbul dulu. Oh, oke. Ini tenggelam dalam keserakahan. Yes. Oh, Ini, Bu. konsepnya gitu ya. Korupsi. Ini berarti Korupsinya apa, Bu? dijelaskan lah. Oke. Yang kedua tadi Kira, oke iki karo iki aku kok iki karo iki. Aku penjelasan. Ya, Penjelasan itu kepiye? Kejahatan atau kriminalitas. nanti pengertian yaitu iya. Pengertian dari kejahatan sendiri adalah tindakan yang melanggar pidana Penjelasannya dari dia. sosialisasi dan nilai masyarakat yang berlangsung serta merugikan atau mengancam keselamatan individu dan ini ada kesulitan nggak? Bisa ya? Sakit tuh ibu iku pengertiannya. Assalamualaikum. Kenapa Allah? Ya kan ganti-ganti maksudnya Ya, bisa. Di sini kita langsung tak sambung aku. aku Oke, ini tetap aja ini memperkenalkan ngobrol kayak ngomong atas sama pada hal ini kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kejahatan kriminalitas. Di sini ada 4 materi yang empat apa ya namanya? 4 poin. Materi yang akan dijelaskan dalam blok ini. Yang pertama ada pengertian, contoh ke masyarakat, faktor, cara mengatasi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian yang ada. Kejahatan atau Ini kriminalitas kelompok tindakan yang melanggar pidana masalah kependudukan. dan nilai-nilai Ini semuanya itu ya terlibat dalam pembuatan atau tugasnya. mengancam Objeknya. keselamatan dan ketentraman sosial. Ada kesulitan tidak? Untuk materinya sudah cukup jelas ya. Iki bisa apa iki? Oke. Iki bisa apa iki? Gimana caranya ini? Faktor dengan pengertian ini ya pengertian faktor contoh lagi cara mengatasi. Lalu untuk faktor-faktor yang ditimbulkan kejahatan akan dijelaskan oleh teman-teman. Jangan sih. Oh ini yang menceritakan kadusnya di belakang. Oh. Yang kelompok yang lain di mana? Sama Hasan. Kelompok yang sini. Gue kebalik, Pep. A, B, E, G, C, D. A, B, Ini. Iku Wih, itu tulisan. E, G. Aduh, ini harus ekstra ini ya membacanya. Oh, aduh, itu udah tahu apa itu. Aduh, sudah. 4, 0, 6 itu. Ini coh ya. Ini coh kan? Cara, oh iya deh, cara mengatasi. Selamat pagi semuanya.
Itu huruf Jepang ya? Apa? Salam Oh itu bacanya kenakalan remaja. Oke oke. Semua terlibat dalam pembuatan tugas ini proyeknya. Ada kesulitan tidak? ya akan mempresentasikan Enggak ya? Ada 2, 3, 4, 5. Yang satu? Enggak 6. sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Saya lah jadi absen dong ya. Sekarang kelompok sini. Enggak kelompok mana? Kelompoknya Hasan. Oh, yang kenakalan remaja? Oke. Kejahatan atau kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum, pidana norma sosial, dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku serta merugikan atau Ini nanti berarti mengancam bisa selesai, keselamatan individu dan ketentraman sosial. Bisa ya? Lalu, faktor-faktor yang terjadi akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apakah ada pertanyaan? Jangan saja Hasan. Iya. Terang-terangan dulu. Enggak apa-apa. Ini nama kelompok. Enggak, nah iya nambah anggota. Oh. Nanti dibuka bank gitu. Kayak surat cinta. Oh, contohnya kejahatan atau kriminalitas, penipuan, kekerasan. Ini idenya siapa ini? Semuanya teman. Oh dari TikTok. Iya, jadi TikTok dari itu. Bagus kok. Ini pengertian. Iya. Ini contohnya. Ini contoh juga. Iya. Ini cara mengatasi itu faktor yang menyebabkan. Ini tempel di mading sekolah saja. Di garasi, tempat. Ya harusnya boleh. Ada nggak sih? Ada yang kosong. Nah, kalau ada yang kosong nggak apa-apa. Keren. Siapa itunya? Yang apa? Koordinatornya? Nanti coba tak tanyain Asis. Biasanya itu kalau soal mading itu si 6. Sinang. Iya. Kan maksudnya biar bisa dilihat oleh teman-teman yang lain untuk motivasi. Nafas kedua, nafas. Si aku ilegal. Sampai Kelas-kelasan Orang sing itu lah tadi. diri sendiri. Semuanya Sing keras jam. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang filosofi dari latar belakang. Nah, jadi ini ada pelaku korupsi atau yang
ada pelaku korupsi lain. Ini ada pelaku korupsi yang tenggelam dengan keserakahan. diwarnai yo kereta capek Pinjam dan butuh dua kali. Yang buat warna itu kok ini keren itu loh. Yo, rusak kabeh. Iki sih. Jocis. Ini bunyi tekan nama tiang. gak mah loro tuh paraju baru muntah-muntah Geningan jari masuk angin Iki pengisaran jauh. Aku pedur. nek karo iya nang kok bet logo ngono Tak suruh tengah sini. ayo kan lek kan itu jenenge coba apa yang Pelaksanaan. Jadi aku kan udah nih dan mulai nervous banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai kejahatan dan kriminalitas yang akan disampaikan oleh kelompok ini. Teman-teman sih. Aku mau colah ya. yo tapi yo enak Konsepnya dibuat apa ini berarti? Laut. Organisasi tapi temanya laut. Enggak laut. Yes. Selamat pagi. Iya, siapkan itu loh, Brian. Ya. Kamu tadi mau apa? Iwang.
konsepnya apa ini? Ini konsepnya yang buat gitu. Ditempelkan ini. I'm sorry. Kemiskinan. Itu kenapa harus dipotong bawahnya? Enggak apa-apa. Saya dikasih nilai. Aaron. Wah, bagaimana itu Aaron? Aaron ini bagian apa? Izin bertanya, nanti kalau ada yang tanya ke KPC. Boleh. Lima menit lagi. 5 menit lagi ya. Bisa.
Tambah apa ini? Oh, lope-lope. Sudah, Ray. Oh, udah. Duh, di sini ya? Ini dikerjakannya di sekolah. Nanti dipakai loh itu. Itu konsepnya apa? Luar angkasa gitu. Apa Rin? Konsepnya Rin? Menggambar orang. Enggak, konsepnya kelompokmu itu dibuat apa? Tadi kan ada yang laut. Bumi ya. Oh, kependudukan ya. Oke. Ini banyak yang pintar itu ya, seni di kelas ini. Warnanya juga ada bagus-bagus kok, gradasi. Yuk, sudah selesai. Yang bagian depan silakan ya dibersihkan, terus kalian berkelompok dengan kelompok masing-masing tetap ya. Duluan. Oke, Ibu. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kejadian. Ayo kelompok disorganisasi keluarga. Oh, ini mau gambar ini? Kita pantau dulu.
Kakak dibawa ke gunung tinggi. Kami kelompok 3 siap membawa ilmu yang akan menghabisi. Nah, udah pada semangat nih. Sebelum menyampaikan materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dengan diri. Kak. Yuk, yang belakang sudah kelompok kenakalan remaja. Pada awal ini, siswa akan menjelaskan mengenai kegiatan apa hubungan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelaskan 4 poin yang kami gunakan secara mengenai yang kedua yaitu faktor, yang ketiga juga masyarakat, dan yang keempat cara progres. Bukan pengertian faktor ya, contoh latihan Ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kelompok kerja. Semoga ilmu yang kita sampaikan menjadi bermanfaat untuk kedepannya. Salam semuanya. Yuk, kelompok yang di pojok ke kelompok kependudukan pindah tempat yuk di depan. Kelompok disorganisasi keluarga. Sini ya. Kelompok disorganisasi keluarga. Oh, diskusi nggak apa-apa. Ya, karena tugasmu berat itu. Oh ini. saya lapar. Apa-apa. Apa? Situ. Ya. Situ. Yang ada di Instagram. Apa itu dulu? Apa ada di Instagram? Kayak cair. Aduh. Di situ. Aren malah memberikan tangan. Sudah, Jessica, sudah, Jess? Itu kamu membersihkannya sudah? Sudah ya? Oke? Semuanya duduk di kelompok masing-masing sambil menghadapi tugasnya ya yang sudah dibuat. Kenakalan remaja kelompok di sini, oke. Nah, oke, terima kasih sudah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas proyek kita tentang fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan. Jadi nanti tiap-tiap kelompok silahkan untuk mempresentasikan hasil proyeknya ya. Kita urutkan dari yang sudah atau siapa yang sudah siap?
untuk maju. Oke. Kelompok ini ada kelompok kriminalitas dan kelompok apa Ron? Kemiskinan. Kelompok kenakalan remaja juga siap? Mau kriminalitas dulu atau kelompok? Oke. Oke, yang sudah paling siap kelompok kriminalitas dulu. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok kriminalitas. Yuk. Ini sudah nyala. Tadi disiapkan lah. Oke. Oke, teman-teman semua kita perhatikan ya. Kita simak kelompok kriminalitas akan mempresentasikan hasil dari kerja keras mereka, proyek mereka. Silahkan untuk kelompok kriminalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kejahatan atau kriminalitas. Sebelum itu biar gak tegang-tegang banget, kita pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli paku. Cakep. Paku dibawa ke gunung tinggi. Kami kelompok 3 siap memukau, membawa ilmu yang akan menghampiri. Daripada semangat nih, kita perkenalan dulu ya sebelum materi. Saya Latif Maulida Febrianti dari absen 22. Saya Audia Magdalena Yuna dari absen 15. Saya Desia Abdurrahman dari absen 36. Saya Sukani Indah Sardani dari absen 34. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai kejahatan atau kriminalitas. Pada presentasi kali ini kita akan mengambil 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua faktor, yang ketiga contoh di masyarakat, dan yang keempat yaitu cara mengatasi. Untuk yang pertama yaitu akan menjelaskan mengenai pengertian dari kejahatan. Kejahatan atau kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, norma sosial, dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku serta merugikan atau mengancam keselamatan individu dan ketentraman sosial. Lalu untuk faktor-faktor faktor kejahatan akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk faktor sendiri ada 7 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua yaitu kesenjangan sosial, yang ketiga pengaruh media, yang keempat tingkat pendidikan rendah, dan yang kelima ketidakstabilan keluarga, yang keenam badan alkohol. Untuk faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan ketidaksetaraan, keterbatasan ekonomi sering mendorong untuk mencari cara alternatif termasuk tindakan kriminal dari pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu pengangguran. Kurangnya kesempatan kerja dapat menjadi pendorong utama seseorang menjadi kriminal. Yang ketiga, kesenjangan sosial, yaitu perbedaan tajam kekayaan menimbulkan iri, frustasi, dan mendorong kejahatan. Yang keempat, pengaruh media. Tayangan kriminalitas di media bisa ditiru oleh masyarakat. Dan yang kelima, mentalitas labil. Stres, depresi, atau keinginan instan membuat individu mudah melakukan. Keenam adalah tingkat pendidikan rendah. Keterbatasan pendidikan dapat mengurangi pengetahuan dan keterampilan sehingga sulit mendapat pekerjaan yang layak dan lebih rentan salah pergaulan. Ketujuh, ketidakstabilan keluarga. Kekerasan atau disfungsi keluarga dapat memengaruhi anak berperilaku kriminal. 8. Narkoba dan alkohol. Ketergantungan mengubah perilaku dan meningkatkan resiko kriminalitas.
selanjutnya yaitu adalah contoh dari kriminalitas. Contoh kriminalitas di masyarakat ada penggunaan narkoba, penipuan, kekerasan, dan korupsi. Dan yang selanjutnya ada pembunuhan, pencurian, dan pembegalan. Nah, saya akan menjelaskan cara mengatasi kriminalitas. Untuk mengatasi kriminalitas diperlukan pendekatan multifase, mulai dari penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat dalam serta upaya pemberdayaan masyarakat pada ekonomi dan pendidikan juga untuk akar masalah sosial. Selain itu, penting juga untuk menjaga nilai moral dan norma di masyarakat, meningkatkan kesadaran akan keamanan di lingkungan sekitar, dan menerapkan strategi pencegahan melalui program edukasi dan pengawasan yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya. Di Indonesia kan masih banyak kejahatan dan kriminalitas. Itu bagaimana cara mengatasinya? Contohnya kejahatan apa? Kayak kejahatan tawuran. Mungkin kalau tawuran itu yang berkontribusi untuk mengatasi itu ya kayak pemerintahan seperti kepolisian, terus badan-badan berwajib kayak gitu untuk mengatasinya. Untuk masyarakat sih hanya mendukung untuk tidak ikut melakukan aksi tawuran tersebut. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Apa contoh kriminalitas yang sering ada di sekitar kita? Kriminalitas, contohnya seperti ada pencurian, pembegalan, terus tawuran, banyak sekali kan, apalagi di lingkungan yang seperti ini. Terus narkoba, apalagi yang pertama yaitu korupsi. Apakah ada lain? Bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah kriminalitas dalam kehidupan? Mungkin keluarga memberikan edukasi atau pengertian mengenai kekerasan itu, gimana kriminalitas, gimana dapat menentukan kita. Ya mungkin kayak orang tua itu memberi pengarahan. Nah dampaknya nanti gimana kalau kamu melakukan ini. Terus kamu juga harus hati-hati ketika kamu akan terlibat dalam kriminalitas itu, kamu bisa mengatasi gimana caranya. Lingkungan. Kalau lingkungan, ya lingkungan itu contohnya seperti kayak pergaulan, orang tua memberi kayak pengarahan, kamu harusnya bisa bergaul dengan baik, kamu harus bisa memilah atau memilah teman yang dalam lingkup baik atau yang tidak baik. Itu kan dari orang tua untuk kita bergaul. Ya. Pertanyaannya itu peran lingkungan, misalnya lingkungan dalam sekolah, teman itu peran teman gimana? Ayo, mungkin dibantu yang lain, anggota kelompok yang lain yuk. Itu sangat penting Nambah. karena kan kalau di rumah itu waktunya terbatas ya, apalagi kita sudah SMA. Mohon maaf, kita sudah SMA yang dimana memerlukan lebih banyak waktu di sekolah. Jadi misalnya kalau kebanyakan bergaul dengan lingkungan yang jelek, tentu akan sangat berpengaruh pada pergaulan dan tindakan. Cukup? Apakah ada pertanyaan lain? Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kriminalitas. Oke. Bagus sekali ya tadi pekerjaan atau hasil karya kelompok kriminalitas. Nanti mungkin hasilnya bisa
kita pajang ya di mading sekolah itu kan ada space yang masih kosong saya lihat. Jadi mungkin kita bisa memajang hasil karya kelas 10-2 ya di mading sekolah karena hasilnya cukup bagus sekali. Oke, kriminalitas. Terima kasih kelompok kriminalitas. Sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ada kelompok kenakalan remaja, sudah siap? Yuk kita beri tepuk tangan kelompok kenakalan remaja. Ini remaja. Dibaca. Siapa ini berarti? Sama Brian juga? Enggak. Keras ya, moderatornya siapa? Wah, ini perpaduan ya, Cah? Karena kelompok berapa ini? 1, 2, 3. Kelompok 2. Kelompok 2 ini suka Jepang ya? Iya. Hah, berarti ini pakai bahasa Jepang dong? Ininya, yel-yelnya. Bahasa Inggris itu. Oh iya, boleh ya? Konnichiwa. Ayo Rik. Yang buka siapa Rik ya? Ya. Selamat pagi teman-teman. Konnichiwa. Oke. Apa jawabnya? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai fungsi sosiologi dalam mengaji gejala sosial di masyarakat. Di sini kami mengambil gejala sosial tentang kenakalan remaja. Mungkin ini judulnya pakai bahasa Jepang, tapi artinya kenakalan remaja itu teman. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, biar lebih seru teman saya ada pantun nih. Real? Jangan lupa memberi ketupat. Selamat datang teman yang bersemangat. Mari kita mulai presentasi dengan semangat. Terima kasih. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Rika Alsat Stefan Haryanto, absensi 33. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dewi Lestari, absen 29. Saya Alexa Kristiano Supa dari absen 3. Saya Arun Satra dari absen 7. Saya Dewi Gazalia Dani dari absen 12. Saya Jules Nisanda Sutri dari absen 18. Kami akan menjelaskan 4 poin utama tentang kenakalan remaja, yaitu yang pertama pengertian, faktor, contoh di masyarakat, dan cara mengatasi. Mari kita pahami dulu apa itu pengertian dari kenakalan remaja. Pengertiannya, kenakalan remaja atau juvenile delinquents adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak remaja. Secara etimologis, juvenile berarti anak, sedangkan delinquents berarti pelanggaran hukum atau kejahatan. Jadi, sederhananya, kenakalan remaja bisa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Tindakan ini bisa menimbulkan sanksi pidana dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk faktor akan dijelaskan oleh teman saya, Joyce. Dan di sini ada faktor mengenai kenakalan remaja. Ini beberapa faktornya. Yang pertama adalah kehidupan keluarga. Contohnya, kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Yang kedua, ada pengaruh budaya asing, seperti gaya hidup bebas yang ditiru tanpa penyaringan. Yang ketiga, ada lingkungan masyarakat modern. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif, dan yang terakhir pergaulan bebas seperti teman sebaya yang membawa pengaruh buruk. Selanjutnya ada contoh yang akan dibacakan oleh teman saya. Contoh kenakalan remaja di masyarakat itu terdapat banyak sekali. Beberapa di antaranya akan saya sebutkan.
yaitu tawuran atau perkelahian. Kasus tawuran pelajar masih sering terjadi di Indonesia, misalnya di Sukabumi. 2 orang siswa terluka akibat sabetan senjata tajam saat tawuran. Di Ambon, seorang siswa SMK bahkan tewas setelah ditikam teman sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tawuran bukan hanya sekedar kenakalan biasa, tetapi sudah mengarah ke tindak kriminal. Dan ada perundungan di sekolah. Perundungan di sekolah makin sering terekspos. Kasus di Blitar saat MPLS menjadi sorotan karena siswa baru dipaksa melakukan hal yang merugikan. Di Garut, bullying bahkan berujung maut. Dan di Depok, kasus bullying yang mencuat membuat sekolah lebih fokus pada pemulihan psikologis korban. Ini membuktikan bahwa bullying bisa menimbulkan trauma yang mendalam. Dan ada balap liar. Balap liar menjadi tren berbahaya di kalangan remaja. Di Luwu Utara, aksi balap liar menelan korban kakak beradik yang ditabrak remaja. Di Gresik, 6 remaja diamankan saat melakukan balap liar di jalan raya. Fenomena ini menunjukkan bahwa balap liar bukan hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya juga ada penyalahgunaan obat atau narkoba oleh remaja. BNN mencatat sekitar 312.000 remaja di Indonesia sudah terpapar narkoba. Bahkan di Purwakarta, seorang siswa SMP kelas 3 menjadi bandar narkoba. Fakta ini sangat memprihatinkan karena masa depan remaja bisa hancur akibat kecanduan atau terjerat hukum. Dan yang terakhir ada membolos atau membantah pada orang tua ataupun guru. Di Tangerang Selatan, pelajar yang bolos sekolah sampai dipanggil polisi beserta orang tuanya. Di Jember, 17 siswa membolos berhasil diamankan. Membolos bisa jadi pintu awal kenakalan lain, apalagi jika anak tidak menghormati orang tua. Sekian contoh kenakalan remaja yang dapat saya sebutkan. Selanjutnya ada cara mengatasi dari kenakalan remaja yang akan disampaikan rekan saya, Inggar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi, yaitu yang pertama ada pendekatan moral, membangun karakter, menanamkan nilai agama, tanggung jawab sosial, dan penyuluhan hukum. Yang kedua ada pendekatan lingkungan, yaitu memperbaiki pola asuh keluarga, meningkatkan pengawasan orang tua dan guru, serta menciptakan lingkungan pergaulan yang sehat. Yang ketiga ada pendekatan psikologis, memahami minat anak, memberikan perhatian, cinta, dan dukungan agar tidak mencari pelarian ke hal negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengatasi. Sekian presentasi dari kami. Kami akan mengakhiri presentasi dari gejala sosial ini. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Apakah ada pertanyaan? Boleh? Oh yes. Contoh faktor penyebab kita ada 3, yaitu tentang kehidupan keluarga. Kadang keluarga kita mungkin ada anak nakal yang karena kurang kasih sayang atau kurang perhatian. Kedua, kami pengaruh budaya. Pengaruh budaya asing juga menjadi salah satu penyebab dari kenakalan remaja. Karena gaya hidup yang bebas disaring oleh anak remaja, ditiru oleh anak remaja tanpa penyaringan. Ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Kadang lingkungan masyarakat juga menjadi penyebab karena adanya pergaulan bebas atau penyebab buruknya. Sudah? Terima kasih. Selanjutnya, peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja itu sangat besar karena lingkungan awal dari seorang siswa atau seorang individu itu berasal dari keluarga. Jadi keluarga itu berperan penting dalam mendidik moral dan karakter etika yang harus ditanamkan
dalam diri seorang individu sejak kecil. Ya, sudah. Terakhir untuk pertanyaan terakhir ada yang mau? Hani? Ben apa ini? Brian Ben. Apa yang dimaksud dengan Juvenile delinquency artinya dari etimologis juvenile artinya anak, delinquency adalah kenakalan. Jadi artinya juvenile delinquency adalah kenakalan remaja atau kenakalan anak. Cukup? Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kenakalan remaja ya. Meskipun ada drama lepas, tapi cukup bagus ya. Ini hasilnya ini ya, kalian kreatif semua. Setiap kelompok Bu Linta lihat konsepnya sangat-sangat bagus dan berbeda satu sama lain idenya. Terima kasih ya. Konnichiwa. 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 Oke. Kelompok yang sudah maju kenakalan remaja dan kriminalitas. Dan untuk yang bertanya terima kasih juga sudah berpartisipasi untuk kelompok yang sudah presentasi. Satu lagi. Yang mana ini? Aaron? Loh, Brian? Sedikit lagi, oke. Berarti untuk dua kelompok ini sudah cukup jelas. Kita review lagi ya, kita tekankan lagi untuk dua kelompok yang sudah maju materi kriminalitas dan kenakalan remaja sebagai salah dua dari gejala sosial yang ada di masyarakat. Kriminalitas, mungkin bisa kita simpulkan kriminalitas adalah satu bentuk tindakan apa ulangi Adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, norma sosial, dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku serta merugikan atau mengancam keselamatan individu dan ketertiban. Ya, bisa kita simpulkan bahwa kriminalitas adalah tindakan yang melanggar norma-norma sosial, melanggar hukum dan melanggar ya yang menjadi aturan di masyarakat, itu norma kriminalitas. Dan tindakan kriminalitas ini sangat merugikan banyak pihak atau sangat merugikan masyarakat, karena ketika terjadi kriminalitas apa akibatnya? Ya banyak yang dirugikan, bisa korban jiwa, bisa fasilitas juga menjadi rusak. Coba kalau kalian lihat ada kriminalitas yang sampai anarkis seperti itu kan sangat-sangat merugikan ya. Itu dari kriminalitas. Kemudian kenakalan remaja. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja tadi? Kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja. Iya, berasal dari kata istilahnya juvenile delinquents lah, delinquency. Nah, juvenile itu kan remaja. Delinquency kejahatan lah. Kan nggak mungkin remaja melakukan kejahatan, berarti lebih ke nakal. Kalau seumuran kalian remaja gini kan yo tidak disebut kejahatan tapi kenakalan karena masih usia dilakukan masih usia remaja ya. Kemudian dari dua ini sudah bisa kita simpulkan, sudah cukup jelas ya. Jelas dari dua kelompok yang maju. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya mungkin kita bisa Bu Linta mau melakukan asesmen. Semua ditutup ya. Buku-buku ditutup semua. Ya, buku semua ditutup, pekerjaannya dibalik. Ya. Gak Bu Linta mau lesan saja kok asesmennya. Kita lesan saja. LKS-nya ditutup. Kemudian pekerjaannya dibalik. Iya, biar tidak bisa terbaca. Iya. Oke. Sudah. Itu kelompoknya di belakang. Oh, ini belum jadi. Oke. Sudah ya. Nanti
Bu Lita bertanya, kalau yang bisa langsung tunjuk tangan saja. Dari pemaparan atau presentasi dua kelompok yang sudah maju, tadi kan ada dua materi ya yang dipresentasikan, yaitu merupakan fungsi dari sosiologi dalam mengkaji gejala sosial yang ada di masyarakat. Dari dua yang sudah dipresentasikan, gejala sosialnya apa dan apa? Apa dan apa tadi gejala sosial? Dua kelompoknya masuk. Kriminalitas dan kenakalan remaja. Oke, terima kasih. Terus kok kayak ini bapaknya Belinda ya? Ya. Bapaknya. Oke. Gak asing lagi. Oke, terus kriminalitas. Apakah yang dimaksud dengan kriminalitas? EU. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar norma, aturan, lingkungan masyarakat. Ya, tindakan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, penyebab kriminalitas apa saja kira-kira menurut kalian? Latif. Faktor keluarga, faktor lingkungan, Dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi. Kalau yang faktor keluarga, siapa yang bisa menjelaskan kenapa faktor keluarga bisa menyebabkan kriminalitas? Ayo Jess, kenapa Jess? Kurangnya kasih sayang. Kurangnya kasih sayang dari keluarga ya. Jadi seseorang itu akan melakukan hal ya kejahatan begitu ya, kurang kasih sayang. Terus faktor ekonomi? Han? Kemiskinan, kayak kebutuhannya kurang jadi mencuri. Oh iya, karena kebutuhannya kurang jadi seseorang bisa melakukan Kriminalitas. kejahatan ya, mencuri. Nah, karena secara ekonomi kurang. Terus satu lagi tadi apa? Latif. Satu lagi kamu nyebut tiga tadi apa yang satu? Pergaulan. Bagaimana pergaulan bisa menyebabkan kriminalitas? Siapa bisa? Aaron. Jadi dari pergaulan bisa menyebabkan kriminalitas itu kayak kita diajarkan begini, nanti kita terbawa arus di situ. Dari pergaulan ya, kita kok diajarkan kok seperti ini, terus kita akan terbawa arus ya, ikut begitu ya. Oke, terima kasih untuk Aaron. Sekarang kenakalan remaja. Apakah yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Ya, kenakalan remaja. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Tari ya, ayo tari. remaja itu kejahatan yang dilakukan remaja, tapi dalam remaja kan belum melakukan kejahatan, jadi ya disebut nakal. Ya, kenakalan remaja satu tindakan yang melanggar aturan atau norma yang dilakukan oleh remaja. Dikatakan remaja karena berusia di bawah 17 tahun ya. Seperti kalian masih remaja? Linta, kalau Bu Linta kenakalan orang tua ya? Oke, kenapa seorang remaja melakukan kenakalan? Joyce? Mungkin karena adanya faktor Pergaulan bebas, faktor keluarga, kurang sayang, kurang perhatian, dari lingkungan juga, lingkungan pergaulan juga ya. Kan kadang-kadang seorang remaja kalau lihat temannya bolos, kalau ikut-ikut bolos itu kan pergaulan, ya kan? Pernah melakukan kenakalan? Kenakalan apa yang kalian lakukan? Jahil, membuli ya, membuli ya, paling sering itu membuli. Terus apa? Berkelahi pernah? Aaron pernah berkelahi? Sama siapa? Sama Emut. Bolos, kalau bolos saya rasa ya tidak pernah, tapi yang sering memang bolos. Ya bolosnya karena ini tidak ada yang mengantarkan surat izin kan? Jadi ikutnya A gitu ya. Tapi kan tidak sengaja. Ya harapannya jangan ya. Oke, ya. Terus cara mengatasi kenakalan remaja, siapa bisa? Terakhir, cara mengatasi kenakalan remaja. Siapa? Rika, ngintip. Ayo tadi menyimak kan ya, kelompok di depan maju, ayo. Yang tanya tadi loh. Satu pertanyaan yuk, cara mengatasi kenakalan remaja. Apa Elsa? Dari keluarga, orang tua
Ya. Ya, aduh ada iklan ini. Ya. Untuk panitia potret. Oh, ada apa? Oke, nanti kan istirahat. Iya, istirahat jam 9 tadi. Istirahat. Bentar, di lagi syuting. Oke, terima kasih ya. Oke. Oke. Sampai mana? Maaf ya, ada iklan lewat. Terima kasih untuk Elsa ya. Jadi cara mengatasi dari pihak keluarga, orang tua memberikan kasih sayang yang cukup. Kemudian ya dalam pergaulan kita harus bisa memilih-milih teman. Bukan artinya memilih-milih nggak mau berteman dengan si A si B, enggak. Tapi kan boleh berteman tapi kita harus bisa menyaring lah ya. Kalau misalkan seseorang teman itu membawa pengaruh yang nggak baik, ya jangan ditiru. Ya tetap berteman baik tapi jangan ditiru begitu saja. Kalau berteman dengan siapapun kita oke, harus berteman dengan siapapun, tidak boleh membeda-bedakan. Tapi kalau sudah memberikan pengaruh yang tidak baik ya, jangan ditiru gitu saja. Ya tetap berteman saja biasa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kita ke refleksi. Bu Linta akan nge-share pertanyaan untuk refleksi di grup WA. Silahkan dibuka. Sebentar. Grup kelasnya apa saya? Apa tadi? Oh, kelas 10-2. Oke, sudah Bu Lita share di grup. Langsung kalian memberikan refleksinya ditulis di grup ya. Jadi memberi komentar langsung ke situ. Tapi diberi nama siapa, terus titik 2 apa refleksi kalian. Saya beri waktu berapa menit? 3 menit. Wih, langsung ya. Oh, misalkan ada bintang ya titik 2 apa jawabannya gitu ya. Oke. Pas ya? Rasa dikurangi. Masa? Berapa? Ya kok guys? Prosesnya lesan. Dari itu sendiri ngerampok ke lesan. Waduh.
Oke, sudah banyak yang menuliskan. Yang bisa dilakukan sebagai generasi muda. Jadi pemahaman atau presentasi dua kelompok yang sudah maju, nanti ada dua materi ya yang dipresentasikan, yaitu merupakan fungsi dari sosiologi dalam mengkaji gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi dua yang dipresentasikan, gejala sosialnya apa dan apa? Apa dan apa dan gejala sosial dua kelompok yang masuk? Kriminalitas dan kenakalan remaja. Oke, terima kasih. Kriminalitas, apakah yang dimaksud dengan kriminalitas? Kriminalitas adalah tindakan yang berupa tindakan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penyebab kriminalitas apa saja terserah menurut kalian? Tadi faktor keluarga, dari faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi. Kalau yang faktor keluarga, siapa bisa menjelaskan kenapa faktor keluarga bisa menyebabkan kriminalitas? Ayo Jess, kenapa Jess? Kurangnya kasih sayang. Kurangnya kasih sayang dari keluarga ya. Jadi orang seseorang itu akan melakukan ya kejahatan dari orang sayang. Terus makroekonomi? Oh ya, karena kebutuhannya kurang, jadi seseorang bisa melakukan kejahatan yang mencuri karena secara ekonomi kurang. Jadi pergaulan, bagaimana pergaulan bisa menyebabkan kriminalitas? Kan bisa. Anon? Jadi biar pergaulan bisa menyebabkan kriminalitas itu kayak kita diajarkan begini, nanti kita terbawa arus di situ. Jadi pergaulan dan kita diajarkan seperti ini, kita membawa arus ya, ikut ya. Oke, terima kasih untuk Aron. Sekarang kenakalan remaja. Apakah yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Ya, kenakalan remaja. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Ayo. Kenakalan remaja satu tindakan yang dia melanggar aturan atau apa yang dilakukan oleh remaja. Karena remaja karena berusia di bawah 17 tahun. Kalian masih remaja? Itu kalau berita kenakalan orang tua ya. Oke, kenapa seorang remaja melakukan kenakalan? Join? Boleh bebas, berkeluarga, lingkungan pergaulan juga ya. Kan kadang-kadang seseorang remaja, kalau dia temannya bolos, kalau lagi betul bolos, kan bolos. Ya kan? Pernah melakukan kenakalan? Kenakalan apa yang kalian lakukan? Jahit. Bully ya. Bully ya, paling sering itu bully. Terus apa? Berkelahi pernah? Apa berkelahi? Sama bolos, kalau bolos saya rasa
Masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang kita ke refleksi. Kita akan share pertanyaan untuk refleksi di grup WA. Akan dibuka. Oke, sudah kita share di grup. Langsung kalian memberikan refleksinya ditulis di grup ya. Jadi memberi komentar langsung ke situ. Tapi diberi nama siapa, untuk yang enggak apa refleksi kalian. Saya beri waktu 2 menit, 3 menit. Oh, misalkan ada bintang ya titik 2 apa jawabannya.
Oke, baik. Lebih baik lagi bagi generasi muda harus bisa lebih baik. Sudah benar semua? Oke, terima kasih untuk refleksi yang sudah kalian tuliskan. Ya, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, agar kedepannya dalam menyikapi berbagai masalah sosial yang ada kita bisa lebih bijak, lebih baik, dan kita bisa yang menaati semua aturan yang ada di masyarakat. Dan sosiologi sangat membantu atau sangat fungsi dalam kehidupan sehari-hari, dalam menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih menyelesaikan presentasi kelompok yang belum. Kita tetap masih mengkaji sosiologi dalam masyarakat. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup jelas ya, sudah ya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita yuk lagi yuk. Siap. Oke. Untuk semangat.